Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia diecast. Nah, di video kali ini kita akan membahas produk yang sempet rame ya kemarin karena katanya special event tapi dijual sama distributor nih. Ini dia Inno64 LBWK RX7 FD3S LB Super Steel Hot. Nah, sebelum bahas drama dan juga diecastnya, kita akan lihat dulu packagingnya yang keren banget ini teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat motif dari Mazda 787B Renown yang ikonik itu teman-teman ya. Lalu di sini ada logo Inno64, lalu di bagian bawah ada tulisan LBWK RX7 FD3S LB Super Steel Hot. Di bagian samping di sini ada Inno, di bagian sampingnya lagi di sini ada logo-logo yang dicetak dengan spot UV. Ini bukan tinta teman-teman ya. Dan kita bisa lihat keeksklusifannya tuh ya. Cakep sekali untuk detailing kemasannya. Lalu di bagian sini ada FD3S RX7 LB Super Steel Hot. Sepertinya ini unlicensed ya teman-teman ya, jadi dia nggak ngasih Mazda. Nah betul kan ya, di bagian bawahnya di sini nggak ada logo Mazda-nya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan buka box luarnya teman-teman ya. Nah di bagian sini ada box lagi dan di bagian sini ada mika yang sebagai display ya teman-teman ya, sama dengan yang regulernya. Di sini tampilannya cakep sekali, dipenuhi dengan motif dari Mazda 787B Renown. Di sini ada LBWK RX7 FD3S LB Super Steel Hot dan juga ada mobilnya tentunya. Di bagian sini ada warning dan juga license dari LBWK dan sayangnya dia nggak ada license dari Mazda-nya teman-teman ya. Seperti itu. Nah kita lihat sekarang mikanya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk mikanya ini bagus kualitasnya, dia melengkung ya untuk sisi-sisinya, jadi nggak tajam gitu ya, nggak kelihatan murahnya. Tapi untuk base-nya sih ya biasa aja sama dengan yang regulernya. Cuman di sini ada motif Mazda 787B-nya ya teman-teman ya. Ini kental banget auranya. Nah ngomong-ngomong, Liberty Walk ini terinspirasi dari Porsche teman-teman ya. Bagi yang belum tahu nih, dia sama untuk body kitnya dengan Porsche 935 K3 nih ya, seperti ini. Tuh, dia sama ya, basicnya seperti Porsche. Nah tuh sama belakangnya, enggak sih beda ini belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Kalau yang Porsche 935 tuh bisa kalian lihat. Untuk bagian pinggirnya sama ya, lebar-lebarnya, dan bagian depannya juga sama tuh. Nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan untuk liverynya, bagi yang belum tahu, dia mengambil dari Mazda 787B yang dulu menang di acara Lemang ya teman-teman ya. Nih, seperti ini untuk Mazda 787B-nya. Sayangnya yang pinggirnya untuk Hot Wheels ini dia sama ya, nggak ada tulisan Renown-nya. Kalau di mobil aslinya nanti saya tunjukin. Di sini ada tulisan Renown teman-teman ya. Nah ini akan saya buka dulu dari base-nya teman-teman ya. Di sini ada baut di bagian bawah. Nah ini mobilnya kita tahan nih teman-teman ya, biar nggak lepas dan menggelinding gitu ya. Nah ini dia diecast-nya. Sekarang kita akan bahas detailnya. Kita mulai dari bagian wingnya dulu seperti biasa. Untuk wingnya seperti ini teman-teman ya, sama dengan yang regulernya. Cuman di sini ada tulisan Liberty Walk dan juga liverynya ya pastinya Renown ya yang ini. Untuk finishingnya saya lihat agak kurang oke ya. Dia agak sedikit kulit jeruk, beda dengan yang sebelumnya itu rapih dan mulus banget gitu ya. Nah kelihatan nggak tuh ada efek kulit jeruknya, kurang glossy juga gitu ya. Dan di bagian sini ada kaca belakang seperti yang sebelumnya. Nah kita lihat bagian atapnya. Untuk atapnya sama ya teman-teman ya. Untuk coatingnya itu agak kurang rapih gitu ya, kayak sedikit ada kulit jeruk di sebelah sini. Kelihatan nggak sama kalian nih? Tuh seperti itu teman-teman ya, kurang glossy, tidak seperti yang sebelumnya. Aduh sayang banget nih ya. Lalu untuk bagian sini nih, bagian hitamnya juga sama ya tuh. Agak sedikit ada efek kulit jeruknya gitu ya. Lalu di bagian bawah di sini ada Mazda ya, logo Mazda yang gede banget di situ. Dan ini setir kanan teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh setirnya di sebelah sini. Untuk interiornya sih biasa aja untuk dashboardnya. Dan untuk kaca depannya di sini ada wipernya tentunya ya. Dan di bagian kap mesinnya juga aduh agak kurang gitu ya. Tuh kulit jeruk banget tuh untuk bagian sini warna hitamnya tuh. Dan juga ada kotor-kotornya. Dan sayang banget nih ya, ini kotornya nggak bisa dihilangin nih kalau kayak gini nih teman-teman ya. Dan untuk yang warna oranye juga sama nih. Untuk list warna oranye sama tuh, kurang rapi dan kurang bersih gitu ya. Sayang banget nih ya, kenapa jadi kayak gini nih no? Dan di bagian sini ada tulisan 55. Dan untuk list-listnya ini agak kurang kelihatan tuh teman-teman. Nah seperti itu ya, agak kurang kelihatan. Di bagian sini ada detail juga. Dan sayangnya ini nggak bolong, cuma cetakan aja teman-teman ya, cetakan aja. Dan di bagian kiri kanan di sini ada kaca spionnya juga. Ada reflektornya walaupun kecil ya, nanti kita lihat. Di bagian sini lampunya udah pindah ya teman-teman ya, jadi nggak ada.
pindah ke bagian sebelah sini nih. Dan di bagian sini ada logo Liberty Walk Mazda ya teman-teman, seperti itu. Untuk liverinya sih oke ya, cuman finishingnya aduh, ini kenapa jadi begini Ino ya. Sayang banget sih menurut saya ya, padahal Ino tuh udah bagus gitu ya untuk finishingnya, kenapa jadi kayak gini. Dan di bagian bawah di sini ada plat nomor, terus ada tulisan ya di plat nomornya, kelihatan nggak Liberty Walk kayaknya tuh ya. Nah seperti itu. Di sini juga ada grill-grillnya teman-teman ya, untuk intake-nya. Kelihatan nggak di kamera? Nah seperti itu tuh untuk grillnya. Di bagian sini juga sama, ada lubang ya teman-teman ya. Dan di bagian kiri kanan di sini ada lampu ya yang dibuat sama dengan Porsche 935 K3 ya teman-teman ya. Di bagian lipsnya ini ada dikasih list warna hitam. Ini menyatu dengan base ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya sih cakep ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu deh untuk detail coatingnya tuh. Nah yang ini kelihatan glossy, sedangkan yang over fendernya dope. Ini real car-nya memang begini. Kalau saya lihat di fotonya Toshi sih nggak begitu ya. Dia sama gitu ya glossy-nya dengan yang bagian sininya gitu. Nggak tahu deh, coba kalian komen ya, ini sama nggak? Untuk mobil aslinya memang seperti ini atau enggak? Kalau saya lihat di foto sih ya sama ya sebetulnya harusnya. Dan di bagian sebelah sini ada tulisan Mazdanya teman-teman ya. Di bagian sini ada Mazdanya. Di bagian sini ada logo ya, seperti bendera Jepang sih sepertinya ya. Di bagian sini ada logo Slam ya teman-teman ya. Di bagian bawahnya juga ada detail lagi tuh seperti itu. Di bagian sini ada nomor 55 teman-teman ya. Di bagian sini ada charge dan juga logo Mazda lagi. Lalu di bagian sini ada Liberty Walk ya teman-teman ya. Untuk handle pintunya, bentar, handle pintunya mana nih guys? Ini untuk handle pintunya nggak kelihatan ya. Apa dipindah ke sini gitu ya untuk handle pintunya? Tuh nggak kelihatan di castingannya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian interiornya agak kurang kelihatan, tapi di sini masih kelihatan untuk roll barnya warna putih teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk side skirtnya ini ada logo-logo kecil juga di sini. Ada Rohana dan di sini juga ada rivet-rivetnya teman-teman ya. Cuman sayangnya di call doang, nggak di casting gitu ya. Seperti itu, mungkin karena terlalu kecil jadi agak sulit kalau mau dibuat castingannya. Untuk peleknya sendiri ini bagus ya teman-teman ya. Dia warnanya gold dan dikasih list warna silver. Dan untuk di bagian bannya di sini ada tulisan Toyo Tires teman-teman, seperti itu. Dan untuk bagian depannya di sini dia ditutup dengan aerodisc dengan tulisan Liberty Walks teman-teman ya, seperti itu. Cuman aerodiscnya ini agak terlalu lebar ya kalau menurut saya tuh. Mungkin bisa dibuat lebih pipih agar lebih kelihatan seperti mobil asli teman-teman ya. Dan untuk spionnya, ini spionnya seperti ini teman-teman ya. Nih kelihatan nggak? Di situ ada reflektornya walaupun kecil banget gitu ya. Tapi ada gitu ya. Overall cakep sih untuk bagian pinggirnya. Cuman ya di sini nih. Ini kenapa dia ngedop sendiri warnanya ya? Tuh. Yang ini glossy, sedangkan yang bagian depan ini glossy semua tuh. Ini sayang banget nih. Kalau misalkan memang karena QC-nya ya. Sayang banget sih Ino ya. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Bagian belakangnya khas banget RX-7 ya FD3S. Dia lampunya seperti ini. Di bagian dalamnya ini ada detail lagi teman-teman. Cuman karena terlalu gelap jadi kurang kelihatan kalau di kamera. Dan ini Mika ya teman-teman ya. Di bagian bawahnya di sini ada tulisan Toyo Tires. Di bagian bawahnya ada Toyo Tires dan di bagian sini juga ada lampu sen ya. Ini untuk lampu sennya di call doang, di kiri kanan seperti itu, tapi lumayan detail teman-teman ya. Lalu di bagian plat nomornya di sini ada tulisan Liberty Walk, teman-teman kelihatan nggak? Sebentar. Nah, ada tulisan Liberty Walk ya teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk exhaustnya di sini ada di dalam banget ya. Tuh di dalam banget untuk exhaustnya, dia part terpisah teman-teman ya, warna silver seperti itu. Dan untuk diffusernya seperti ini teman-teman ya, dia sepertinya sih bersih ya dan menyatu dengan base kayaknya ya. Untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman ya. Dia mungkin sama dengan yang samping kanannya karena biasanya sih sama ya. Jadi kita nggak akan bahas detailnya teman-teman ya. Untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada tulisan Inno64 dan di bagian bawah ada LBWK Mazda RX-7 made in China. Nah di bagian sini dia dikasih baut plus teman-teman ya. Di bagian sini juga harusnya ada baut plus, cuman dia ketutupan dengan diffusernya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk bannya ada alurnya teman-teman ya, dan dia gak rolling sayangnya ya. Nih bagian depannya juga sama, dia gak rolling. Jadi kalian yang mau rolling-rollingin di track gak bisa dengan diecast ini teman-teman ya. Nah sekarang saya mau ngomongin gimana pendapat saya tentang distributor yang jual spesial event diecast ya teman-teman ya, seperti yang terjadi di RX-7 FD3S beberapa seri ya. Kemarin kan yang Tosca dan sekarang yang ini. Gimana tanggapan saya? Menurut saya sih ya distributor, namanya distributor ya, dia tugasnya mendistribusikan gitu ya. Kalau yang perlu dipertanyakan justru Inno-nya teman-teman atau produsennya gitu ya. Kenapa dia ngasih barang eksklusif untuk dijual bebas sama distributor
gitu ya. Kan eksklusivitasnya itu jadi hilang menurut saya. Walaupun saya pribadi ya senang-senang aja dapat diecast special event yang murah gitu ya, apalagi kualitasnya yang seperti ini, detailnya bagus gitu ya. Walaupun ya finishingnya agak kurang sekarang sih ya. Itu yang saya pertanyakan, kenapa Ino cara jualnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih Ino lebih baik atau produsen lain lebih baik gitu ya, dia buat reguler aja tetap gitu ya, ada PO-nya gitu ya. Tapi dia untuk penjualan di special event dia kasih bundling yang lain, misalkan dia include diorama atau misalkan figur gitu ya. Jadi spesial dan regulernya sama tapi pakai penjualannya yang beda gitu ya, dibandingkan kayak yang sekarang gitu ya. Jadinya ya aneh aja menurut saya penjualannya, jadi nggak ada spesialnya gitu ya, walaupun diecastnya sih tetap bagus gitu ya. Seperti itu kalau menurut saya sih ya. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Semoga Ino bisa memperbaiki cara penjualannya teman-teman ya, jadi orang juga nanti nggak akan males kalau misalkan harus datang ke event gitu ya. Ngapain datang ke event, toh nanti juga dijual gitu ya sama distributor gitu ya. Jangan sampai ada hal yang seperti itu gitu ya, jadi orang-orang malas datang ke event. Seperti itu aja mungkin video kita kali ini. Kalau menurut kalian gimana tentang mobilnya dan juga cara penjualan si Ino ini? Tulis di kolom komentar ya pendapat-pendapat kalian, dan juga jangan lupa kasih saran dan masukan untuk channel ini, dan juga bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang, dan follow Instagram saya bila kalian berkenan di Visual Geekstap ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kali ini. Ini diecast banyak drama banget.